Satu, mendengarkan dulu dapat mencegah tersulutnya emosi. Belajar itu. Saya kasih beberapa tips-tips tadi, mungkin berguna, mungkin tidak, tapi prinsipnya sama. Silahkan temukan strategimu sendiri. Dengarkan dulu dapat mencegah tersulutnya emosi. Berapa banyak orang pindah-pindah gereja karena kebentur asyarnya, kebentur ini. Come on lah, don't be like a child. Jangan kayak anak kecil. Jangan pindah dari gereja mana ke gereja kami gara-gara begituan. Selesaikan. Kalau pindah itu karena Tuhan memang tempatkan. Tapi dari sini juga jangan jadi orang tidak kenaan, karena percuma jadi orang Kristen tapi gitu sifatnya. Jangan jadi orang Kristen yang cetek, jangan jadi orang Kristen yang dangkal. Dua, Alkitab kotor, hati bersih. Alkitab bersih, hati kotor. Kotori Alkitabmu daripada hidupmu. Waktu baca Alkitab, niatlah berubah. Tulis, coret-coret di sana strategi yang kau terapkan apa. Buat resolusi, aku mau begini dan begitu. Lakukan semua, nggak peduli. Mungkin kalau kita melakukannya itu kita malu. Nggak apa-apa, asal hidup kita bersih, hati kita bersih. Ya, yang ketiga, ini janji Tuhan. Karena Alkitab mengatakan, tetapi yang sungguh-sungguh melakukannya, ayat 25, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Barang siapa meneliti hukum yang sempurna, hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun dalamnya. Jadi bukan hanya untuk mendengar demi melupakannya, tapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Hidup lebih berbahagia dengan berkurangnya amarah. Trust me on that. Kalau mau orang happy, jangan preach happiness. Preach that people will be less angry, they will be happy. Kalau kita membuang jauh-jauh semua kejahatan yang begitu banyak itu, membuang kepahitan. Tapi tahu nggak, marah itu bukanlah, itu hanya manifestasinya. Biasanya, lihat saya, di bawah amarah itu biasanya juga ada roh kecewa, roh kepahitan, dan segala kejahatan yang harus dibuang. Bapak Ibu Saudara, hari ini kalau Anda dan saya masih menyimpan kesalahan orang, mari kita buang itu dan kita taruh di altarnya dan berkata, Tuhan, mulai hari ini jadikan aku seperti Yusuf di perjanjian lama. Spiritnya sweet, sifatnya manis. Amin. Level will increase, I promise you that. And so will increase also God's unction and anointing on you. Saya berjanji, stres level kita akan naik, lebih banyak lagi. Tetapi pengurapan Tuhan akan melebihi semua stres yang bisa terjadi. Dan saya merasakan poin-poin ini kalau dilakukan, akan ada orang-orang yang diselamatkan dari kesalahan besar tahun depan. Karena rasanya iblis merancangkan suatu jebakan untuk anak-anak Tuhan. Kalau di luar sana, wewenang saya apa? Saya bukan siapa-siapanya mereka. Kalau di sini adalah jemaat kami sendiri, saya gembalanya, saya harus memperingatkan. I feel in my spirit. I feel in my spirit. Berapa kali kalau orang ngomong sama saya, loh Pastor Philip dulu sudah pernah ngomong gini, padahal itu terjadinya tahun-tahun ke depan. Berarti Anda waktu berapa tahun lalu sudah melihat sesuatu ya? Ini iya. Kadang-kadang kami yang berjaga atas jiwa itu dikasih bocoran dikit-dikit untuk menjaga. Saya merasakan akan ada kesalahan-kesalahan fatal karena amarah yang akan terjadi di bangsa-bangsa, tak terkecuali di bangsa sendiri, bangsa kita. Dan juga akan terjadi dalam kehidupan jemaat. Dan saya perlu kasih firman hari ini untuk mencegahnya terjadi. Jangan sampai tidak diperingatkan, lalu kejadian, lalu saya disalahkan. Bapak Ibu Saudara, ingatlah, dalam bersabar banyak hikmat. Sabar itu bukan lembek, sabar itu bukan berarti nggak bisa tegur dengan keras. Dalam pekerjaan, tegurlah semestinya. Dalam mendidik anak, tegurlah semestinya, seperlunya. Di dalam pelayanan, tegurlah semestinya. Jangan jadi orang yang lembek. Lemah lembut itu bukan lemah, lembek. Lemah lembut itu orang yang tegas, tetapi emosinya terkontrol, bukan sebaliknya mengontrol dia. Bapak Ibu Saudara, mari kita lepaskan sifat marah-marah kita, because next year Tuhan akan memberi kata berkat-berkat yang belum terlihat hari ini. Dan supaya tidak bocor, jangan sampai kita kecolongan. Saya berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan menyelamatkan beberapa orang dari kesalahan fatal karena sifatnya yang mudah terpancing emosi. Saya berdoa jemaat ini diberkati, jemaat ini bertumbuh dan bertambah dalam kasih karunia setiap hari. Haleluya, amin.